Oke, saya kira tuh ya untuk di kondisi masih ada waktu ya. Eh, kita masuk untuk kemasan edible ya. Jadi suatu kemasan edible itu adalah suatu bahan kemasan yang dibuat dari bahan yang edible. Ya. Jadi untuk definisinya ya. Jadi suatu jenis bahan kemas yang dapat dimakan atau edible ya, dan digunakan untuk dapat membungkus kemasan. Nah, bentuk aplikasinya bisa sebagai film atau coating ya. Jadi kita kenal ada edible film, ada edible coating ya. Jadi dua-duanya bahannya edible, dua-duanya adalah berupa lapisan tipis gitu ya antara edible coating dan film ini. Yang membedakan apa ya, biasanya adalah dari ketebalannya dan juga dari sifat pembentukannya ya. Kalau coating ya itu dibentuk pada produk makanannya, produk pangannya. Jadi menyatu dengan produk ya, namanya coating atau pelapis itu. Sedangkan kalau edible film itu tidak menyatu, masih bisa dicetak dengan mudah ya, dikupas ya, atau bahkan hanya ditempelkan untuk ngemas seperti biasa ngemas sehingga masih bisa dibuka, atau untuk hanya sebagai pembatas ya, pembatas antar bahan atau antar produk, misalkan pada pizza atau pada produk cake gitu ya. Jadi dilapisi biar tidak nyampur ya antara yang mungkin bahan kering dengan bahan basah, biar tetap ada yang karakter crispy, ada yang karakternya semi basah ya, tidak saling mencampur. Oke, jadi dari kalau kita bandingkan ya persamaan edible film dan edible coating ya, ini mohon diingat-ingat ya, karena sering masih banyak yang salah ya dalam membedakan maupun membedakan edible film maupun coating ya. Jadi kalau dari persamaannya, dua-duanya dibuat dari bahan yang dapat dimakan dan berupa lapisan tipis ya. Tapi kalau perbedaan yang edible film itu biasanya tipisnya adalah masih cukup tebal ya. Kalau coating benar-benar sangat tipis ya. Hitungannya itu yang satu mikron gitu ya, yang satu ringnya dari nano ke mikron gitu, yang coating. Oke, dan dua-duanya dapat berfungsi sebagai barrier tambahan ya. Biasanya ini umumnya edible film atau coating ini kadang-kadang bisa hanya sebagai fungsi tambahan, tapi tetap dapat harus memiliki fungsi barrier ya, bisa meningkatkan fungsi penghalang terhadap uap air, oksigen, lemak, UV maupun juga mikroba. Nah, ini adalah pembedaannya ya. Jadi di sini saya berikan kisaran ketebalan ya. Kalau edible film itu tipis ya. Jadi ketebalannya itu antara 0,03 mili sampai 0,25 mili ya. Jadi artinya berapa nih kalau dalam mikrometer? 30 sampai 250 mikrometer. Karena kalau udah lebih besar dari 250 mikron, biasanya sudah akan cukup kaku ya, sudah agak semi rigid ya, tidak fleksibel lagi. Sedangkan kalau yang coating biasanya ketebalnya sangat tipis ya, bisa sampai, kalau tergantung dari teknik pelapisannya ataupun juga dari konsentrasi bahan polimer yang digunakannya. Ya biasanya ringnya itu bisa dari mulai 15 nanometer ya, itu sampai sekitar, kalau 20 kurang dari 20 mikron, 20 mikron tuh kalikan kalau nano jadi berapa nih 20 mikron? 2000 nano. Sebentar, 1 mikron itu ada 1000 nano. Ya berarti sampai 20.000 nano ya. Tapi biasanya sih kadang-kadang jarang sekali yang sampai 20 mikron. Biasanya kalau coating tipis ya, bisa dijadikan dalam nano, misalkan 100 nano, 200 nano ya. Sekitar 100 nanoan ya biasanya yang umum, 100 nanometer atau 0,1 mikron ya. Oke, kemudian untuk yang film ya biasanya dicetak berupa lembaran dulu ya. Sebelum diaplikasikan itu memang sudah memiliki lembaran ya, mau baik itu sebagai wrapping seperti ini ya, atau wrapping satu buah dikemas dalam satu wrapping ini jadi film, atau sebagai tray ya seperti ini ya. Sedangkan kalau coating aplikasinya seperti ini nih. Jadi pembentukan filmnya itu adalah di permukaan buahnya langsung ya, dan sangat tipis ya. Jadinya karena dengan metode dipping yang mungkin kalau dipping itu cukup tebal ya, kalau dengan pembusaan atau penyemprotan ya, itu biasanya akan lebih tipis ya. Penetesan atau dripping biasanya bersama dengan
efeknya dengan pencelupan yang cukup tebal ya. Jadi beda ya antara edible film dengan coating ya. Kalau coating pembentukan film lembarannya itu ya itu dicetak terlebih dahulu. Kalau di coating itu pembentukan lembaran lapisan tipisnya itu menyatu dengan produk. Ya. Jadi bisa nggak dikeledak ini? Wah, secara fisik susah banget ya. Kecuali kalau mau menghilangkan adalah dengan dicuci ya. Misalkan dengan pelarutnya ini, misalkan kalau ini coatingnya dengan pati atau dengan pektin gitu ya, mungkin dengan air bisa dicuci. Ya. Kalau ininya lemak ya, lipidnya, kalau dicuci dengan air mungkin agak sulit. Ya, harus mungkin dengan sedikit deterjen mungkin baru bisa larut. Ya. Atau dikupas dengan kulitnya ya, baru bisa dihilangkan coating. Jadi benar-benar kalau coating itu lapisannya sangat tipis dan menyatu dengan produk. Ya. Jadi biasanya sih ikut dimakan ya bersama dengan produknya kalau coating. Sedangkan kalau film itu biasanya masih bisa dilepas ya, tidak pasti harus dimakan. Oke, jadi lebih tegas di sini ya dinyatakan edible film itu berdiri bebas yang dapat dikupas, sedangkan edible coating ya itu menyatu atau melekat ya sehingga akan sulit untuk dilepas. Dan untuk aplikasinya ya edible film itu sudah dibentuk terlebih dahulu ya sebelum diaplikasikan. Bisa berupa bentuk kantong, berupa bentuk pelapis wrapping ya. Jadi prinsipnya tahapan membuat suatu edible film itu adalah dari pembuatan larutan ya. Ini dari formulasi di sini buat larutan misalkan polimer tambah dengan plasticizer, tambah dengan antioksidan ya. Inilah salah satu keuntungan aplikasi edible film maupun coating yaitu adalah sebagai bahan pembawa ya, media pembawa zat-zat aktif yang bisa untuk lebih mengawetkan produk atau meningkatkan mutu produk, misalkan untuk memberikan sebagai antioksidan atau sebagai bahan pengawet itu sebagai pembawa. Jadi bahan pengawetnya itu tidak ditambahkan di makanannya ya, tetapi ditambahkan di edible film atau coatingnya. Jadi konsepnya seperti kemasan antimikroba ya. Sekarang yang banyak dikembangkan adalah aktif film atau aktif coating. Ya. Ini cara mencetak film ya. Jadi setelah membentuk satu larutan homogen, kemudian ditaruh di dalam cetakan ya. Jadi cetakan kalau skala lab pakai Petri dish seperti ini. Kenapa ya? Memang nggak apa-apa kalau untuk skala lab ya dengan Petri dish karena biasanya kan kita perlu banyak ulangan, perlu banyak perlakuan sehingga kalau pakai alatnya yang gede-gede langsung ya. Saya sebenarnya punya dari waktu di Jepang tuh membuat plate-nya itu benar-benar hampir satu meja gitu ya, untuk buat filmnya ya, bisa dibuat ya, gede gitu ya. Tapi kalau untuk tahapan awal penelitian ya, karena banyak perlakuan ya biasanya pakai Petri dish saja cukup ya, yang penting bisa untuk ulangan segala macam itu gampang gitu. Kalau langsung gede kan, wah berat sekali itu nanti ruangannya labnya juga susah nanti ya. Oke, nah itu untuk pembuatan edible film. Kalau coating setelah jadi larutan filmnya ini ya, nanti buahnya itu diaplikasikan ke buah, bisa dengan dicelup seperti ini ya, dipping, pencelupan, atau dengan spraying disemprotkan. Jadi buah ini kalau di industri biasanya dengan spraying ini yang sering ya, atau dengan brushing ini. Di antara dua ini biasanya ya, jadi bisa semi continuous ya. Kalau dipping ini sebenarnya dipping juga bisa continuous ya, karena nanti tinggal ada ban berjalan, terus ada bak isinya adalah larutan ya, bak bejana ya. Nanti ban berjalan itu lewat dalam bak yang berisi larutan coating, kemudian terus lanjut ke bagian pengeringan gitu ya. Jadi perlu diangin-anginkan ya, sehingga nanti akan terbentuk film yang tipis ya pada permukaan produknya ya. Jadi sama-sama bentuk film lapisan tipis, cuman filmnya apa di sini kan nggak kelihatan biasanya ya, sangat tipis ya. Tapi biasanya kelihatan dari sifat kilapnya ya, lebih glossy, lebih mengkilap biasanya dengan menggunakan coating ya. Tapi kalau formulasinya kurang bagus, mungkin justru malah jadi redup gitu ya, misalkan tidak jernih larutannya ya, itu bisa merusak penampilan ya justru. Ya. Jadi umumnya dengan dipping, spraying atau dengan brushing ya ini untuk aplikasinya. Oke, jadi sebenarnya selain sebagai film maupun coating bisa juga diaplikasikan dalam bentuk mikro atau nano enkapsulasi. Jadi bentuknya dalam bentuk powder ya. Jadi ini powder
Jadi powder, tapi dalam powder itu ada lapisan ya, di dalamnya ada, biasanya ada di dalam itu ada komponen yang bioaktif atau komponen yang bermanfaat ya. Jadi coatingnya adalah, untuk enkapsulasinya adalah dari polimer gitu ya. Jadi bisa aplikasinya bisa film, coating maupun enkapsulasi ini. Tapi di sini kita tidak bahas ya, yang kita fokus kalau kemasan kan yang makro ya, jadi film maupun coating. Bahkan coating aja sering yang, apakah coating termasuk kemasan gitu. Ya, jadi kalau kita meneliti pembuatan aplikasi coating gitu ya. Nah, jangan lupa untuk verifikasi apakah formula coatingnya ini bisa membentuk film enggak gitu. Ya, karena pernah mahasiswa yang melakukan penelitian edible coating ya tanpa verifikasi lewat pembuatan film dulu, hasilnya jelek banget itu. Wah, saya udah curiga nih, kayak ini sebenarnya formulasinya belum betul ini. Ya betul juga, saat diverifikasi coba kamu buat film ya, filmnya retak-retak ya. Jadi begitu kering ya, filmnya itu langsung retak, pecah gitu. Nggak ada bentuk film yang solid, continuous gitu. Jadi itu artinya apa, formulasinya harus diperbaiki dulu ya. Nah, setelah yakin bisa bentuk film ya, biasanya kita karakterisasi filmnya kan berupa film yang lebaran ya. Kalau sebagai coating sudah sulit untuk di verifikasi atau dianalisis ya. Oke, jadi bentuk aplikasi sebenarnya ada 3, tetapi kita fokus ke film coating. Tapi enkapsulasi juga bisa, karena ini sebenarnya enkapsulasi ini juga berupa seperti coating ya, cuman bentuknya adalah powder gitu. Jadi dalam powder kecil-kecil itu ada isinya di dalamnya ya, dan kulitnya ini adalah, kapsulnya ini adalah polimer ya, seperti halnya coating, tapi berupa powder atau partikel yang kecil-kecil ya. Dari aspek bahan ya, kemasan edible bisa dibedakan dari polisakarida, protein maupun lipid ya. Kadang-kadang protein dan polisakarida itu disebut sebagai hidrokoloid ya. Mungkin kalau dari aspek nama kira-kira agar mudah gitu ya. Hidrokoloid itu artinya bahan ya yang kalau dengan air ya, dia akan membentuk suatu koloid ya. Koloid itu kan kira-kira suatu yang bersifat gel seperti itu ya, hidrokoloid. Jadi bisa membentuk suatu gel gitu. Nah, gel nanti kalau udah dikeringkan dia akan membentuk suatu film. Ya. Begitu kata cetakannya. Jadi polisakarida itu adalah karbohidrat yang tersusun dari lebih dari 2 molekul sakarida ya, seperti pati, selulose ya. Kalau pati kan dari amilopektin dan amilos ya. Pektin ya, pektin itu dari poligalakturonat ya, kitosan, akar dan lain-lain ya. Kemudian protein ini banyak ya, ada nanti kan kita bahas di slide berikutnya. Oke, dari suatu kemasan edible yang ideal ya, ini harus mampu memberikan efek pelindungan ya terhadap produk pangan ya, dan mampu untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah bagi produk ya, dan bersifat edible ya, ini syaratnya penting ya. Kemudian bersifat ramah lingkungan. Jadi hampir tadi saya sampaikan, semua kemasan yang edible ya itu pasti bersifat biodegradable ya, pasti mikroba pun bisa mengurai ya, biodegradable. Tapi tidak semua biodegradable itu edible gitu ya. Degradable. Ya, jadi semua edible pasti degradable ya, tapi tidak berlaku sebaliknya. Dan mampu mempercepat dalam penyiapan atau penyajian makanan ya, untuk aplikasinya ya. Dan kenapa untuk bahan kemasan edible ini selain bentuk murninya ya, bisa menggunakan hidrokoloid ataupun lipid, tapi bisa juga dari campurannya, komposit ya. Karena kalau kita gunakan hanya satu ya, misalkan hidrokoloid ini aja dari protein atau polisakarida, biasanya akan memiliki kelemahan apa? Dia bersifat sensitif terhadap air ya, dan juga permeabilitas uap airnya sangat tinggi. Sedangkan yang lipid sebaliknya ya, dia sensitif dia permeabilitas terhadap uap air itu sangat rendah, tapi terhadap gas dia sangat tinggi. Dan dari sifat mekanis,
lipid ini biasanya bersifat rapuh ya, tidak bisa membentuk film yang continuous ya. Sedangkan yang hidrokoloid umumnya dari sifat mekanis lebih bagus. Makanya kemudian dibuat komposit gabungannya ya, untuk menggabungkan kelemahan, untuk menggabungkan keunggulan dari kedua bahan dan mengurangi, jadi mengatasi kelemahan-kelemahannya. Jadi otomatis jadi tidak ada kelemahan gitu ya. Diinginkannya seperti itu ya, mengurangi kelemahannya. Kemudian komponen tambahnya adalah plasticizer ya. Ini biasanya untuk bahan untuk meningkatkan elastisitas ya. Dan zat antimikroba bisa untuk sebagai aktif coating, aktif film ya, dan juga untuk stabilitas bahannya sendiri sehingga tidak mudah cepat rusak. Karena saya punya pengalaman kalau kita menggunakan edible coatingnya dari pektin atau dari pati ya, pektin dan pati sendiri saja tidak tahan terhadap mikroba, sehingga untuk biar dia awet ya, pektin kemasannya sendiri tidak mudah cepat rusak ya, harus ditambahkan bahan antimikroba ya, sehingga bisa mengawetkan dari bahan kemasannya sendiri ya, bahan kemasan edible-nya juga bisa memberikan fungsi aktif ke produk pangannya. Dan antioksidan ya, bisa ditambahkan flavor atau pigmen ya, sehingga akan memberikan warnanya lebih menarik ya. Itu kira-kira ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi, bahan utama adalah hidrokoloid. Hidrokoloid itu terdiri dari protein maupun polisakarida. Yang termasuk dalam protein itu contohnya adalah zen, ya, kolagen, gelatin, gluten, ya, ataupun protein kedelai yang disebut dengan isolat protein kedelai ISP ya, maupun CSP ya, konsentrat soy protein ya, kasein ya dari susu, whey protein ya dari susu ya. Kemudian yang polisakarida itu banyak ya, selulose ataupun turunannya ya seperti methyl selulose, karboksimethyl selulose, ataupun hidroksipropil selulose ya, atau yang ekstrak rumput laut ya seperti alginat, agar, karagenan, semua polisakarida ya. Pektin ya, biasanya dibuat dari apa nih pektin? Biasanya dari kulit buah-buahan nih ya, diisolasi dari kulit buah-buahan, kulit pisang, kulit jeruk ya, yang komersial yang banyak dari kulit jeruk ya. Padahal mungkin kalau di Indonesia, di Lampung ya kan banyak pisang Lampung ya, khas apa tuh, keripik pisang ya, mungkin limbahnya pisang banyak itu kulitnya ya, bisa jadi edible film dari pektin kulit pisang gitu ya. Terang dulu pernah berikan bimbingan saya ya, pakai kulit pisang. Dan pati dan turunannya ya. Dan kitosan, nah ini kitosan adalah salah satu biopolimer yang unik ya, karena memiliki sifat antimikroba ya. Kitosan itu dibuat dari kulit cangkang udang ya, kulit dari cangkang udang ataupun dari kepiting ya, crab ya. Nah, cangkangnya crab itu bisa diambil kitosannya ya. Jadi itu kan awalnya kan kitin ya. Kita ambil kitin, kemudian dari kitin kita lakukan proses deasetilasi untuk menghasilkan kitosan. Jadi ini keunggulan adalah sifat mekanis baik, tapi permeabilitas terhadap permeabilitas terhadap gasnya juga rendah, artinya sifat penghalang terhadap gasnya sangat baik ya. Tapi kelemahannya sensitif terhadap uap air atau RH tinggi, atau dengan air ya, kalau ada air dia langsung bisa meleok dan bisa luruh ya. Untuk bahan-bahan hidrokoloid ini bisa langsung sifat-sifat kemasannya akan hilang ya, karena bisa larut ya. Kalau WPTR juga tinggi ya, karena dia sifatnya hidrofilik ya. Sedangkan kalau lipid karena sifatnya dia hidrofobik ya, dia maka memiliki keunggulan permeabilitas terhadap uap airnya itu rendah ya. Ya, jadi tapi karena hidrofobik ya, dia terhadap gas justru lebih rentan. Jadi permeabilitas gasnya tinggi ya. Dan kalau lipid, namanya lipid, dia mudah teroksidasi ya, risiko oksidasi, dan sifat mekanisnya buruk ya, karena rapuh ataupun mudah retak ya untuk aplikasi. Jadi lipid ini biasanya digunakan untuk dikombinasikan ya sebagai filler pada kemasan pada hidrokoloid ya. Kita sebut dengan komposit ya, gabungan dari hidrokoloid dan lipid ya. Oke, jadi untuk pada komposit ini ya, komponen lipid itu akan berkontribusi pada
memberikan sifat barrier, ya, penghalang yang sangat baik terhadap uap air. Sedangkan komponen hidrokoloid jadi kontribusinya untuk memberikan sifat fisik mekanis yang baik dan memberikan barrier atau penghalang terhadap gas, ya, baik oksigen ataupun CO2 yang baik. Jadi kombinasinya akan sangat ideal, ya, membuat komposit. Jadi kalau membuat edible film, edible coating, ya, sebenarnya akan bagus, ya, kalau tapi tergantung dari bahannya, produk yang dikemas, ya. Kalau produk yang dikemas itu memang pelindungannya itu wajib hanya terhadap gas, ya. Misalkan kalau buah sayuran segar kan biasanya dia yang cenderung kita menurunkan inginnya laju respirasi, ya. Jadi dengan menutup pori-porinya, ya, buah, ya, maka laju respirasi akan turun, ya. Nah, itu lebih bagus dengan menggunakan film yang dari hidrokoloid, ya. Oke, tadi bahan tambahan sudah kita singgung mengenai plasticizer, ya. Umumnya plasticizer adalah glycerol ataupun polyethylene glycol ataupun gula alkohol yang lain, ya, seperti sorbitol, xylitol, ya. Nah, xylitol ini bagus juga, ya, karena xylitol ini juga memiliki sifat anti mikroba, ya. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana sih cara buatan edible film, ya. Ini dari slide sebelumnya. Tahapan formulasi itu penting, ya. Jadi melarutkan polimer pada pelarut yang cocok, gitu, ya. Harus dicari pelarut yang cocok. Setelah itu diperoleh larutan yang homogen, ya. Larutan homogen dilakukan casting atau pembentukan, ya. Jadi masukkan dalam pencetakan, dalam wadah cetakan, ya. Setelah itu diuapkan pelarutnya, setelah itu kita akan peroleh film, ya. Jadi tahapan misalkan di sini ada water, plasticizer, dan biopolimer, ya. Nah, ini sebenarnya dengan kalau skala lab karena kita melakukan penelitian boleh dengan ini, ya. Tapi kalau kita ingin sebagai aplikasi filmnya lebar gitu, ya, di industri sebenarnya juga bisa menggunakan yang semi continuous, ya, seperti ini, ya, dengan alat peralatan yang nanti ini jalan terus sampai ke pengeringan gitu, ya, lanjut. Jadi diperoleh film yang semi continuous, ya, prosesnya. Ini seperti ini kan filmnya banyak nih, sudah gulungannya banyak nih. Jadi begitu terus pengeringan, nanti lanjut terakhir langsung digulung gitu, ya. Oke, ya, jadi ini pembentukan tadi, ya, larutan, membentuk larutan yang homogen, ya, dari biopolimer, plasticizer atau aditif yang lain. Misalkan kalau nanti kita aplikasi nano, ya, menggunakan nanopartikel, ya, tambahkan mixing dan homogenizing. Di casing penting beberapa polimer sering kalau ada gelembung-gelembung, ya, itu nanti plastiknya, filmnya jadi ada lubang-lubang gelembung udara gitu, ya. Nah, itu akan mengganggu fungsi kemasannya, ya. Jadi sifat mekanis bisa hilang dan mungkin sifat penghalang transmisi oksigen, uap ataupun uap air juga akan berubah, ya, lebih jelek, ya. Dan dari penampakan visual juga jelek, ya, ada bintik-bintik gelembung udara di film. Jadi harus de-gassing biasanya diperlukan, tapi tidak selalu, ya. Bisa juga dari formulasi ditambahkan anti foaming, ya. Jadi saat diaduk ini foam ataupun buih yang terbentuk itu langsung hilang, ya, oleh anti foaming, ya, dicegah pembentukan buih, ya. Oke, jadi sudah kita jelaskan ada proses pelarutan, pengadukan. Nah, itu mungkin dilakukan pengaturan pH dan juga pengaturan suhu dan waktu, ya. Jadi semuanya intinya harus membuat satu larutan yang mungkin, ya. Dan karakteristik edible film yang penting adalah biasanya ketebalan, ya. Jadi ini tagnya tadi, ya, film yang baik adalah 30 sampai 120 mikron, ya. Kalau udah lebih dari 200, tadi saya sebutkan maksimal itu 250, ya. Itu sudah semi rigid. Sifat mekanik, ya, tensile strength dan kelenturan, permeabilitas, sifat sensori secara umum dari transmisi dari secara visual, ya, maupun kalau warna, ya, itu bisa juga, ya, warna itu juga menentukan nanti diuji sifat transparansinya, ya, dan fungsi aktifnya yang penting, ya. Ketahanan terhadap mikroba juga penting dilakukan, ya, untuk melihat apakah bahan kemasannya kita sendiri tahan terhadap mikroba atau tidak, ya. Oke, nah untuk coating kan sebenarnya prinsipnya sama, ya, dengan film, ya, cuma pembentukan filmnya itu adalah di permukaan produknya gitu, ya. Jadi kalau dengan
semuanya sama, berasal dari larutan ya. Nanti diaplikasikan dengan dipping atau spraying atau dengan brushing ya, atau dengan foaming ya, diformulasi bentuk foam gitu. Atau dengan tetesan ya, drip application, maupun juga di industri dengan tetesan terkontrol ya. Dan aplikasi coating ya, itu tidak hanya pada buah sayuran segar ya, tapi bisa juga untuk proses pengolahan. Contohnya yang bimbingan saya ini anak S1 juga ini ya. Ini ternyata dengan coating dari pektin yang bisa untuk menurunkan reduksi akrilamid pada keripik pisang ya.